Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dikir Ade Hernawan sebagai Project Manager. Teman saya Muhammad Zaki Farhan sebagai Project Engineer. Wahyu Aji Prianto sebagai Tester. Fadila Ismail sebagai Programmer. Kelompok kami ingin menjelaskan dengan berjudul Implementasi dan Perancangan Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Hidung pada Manusia berbasis program CLIPS. Di sini ada latar belakang, di mana latar belakang itu hidung merupakan adalah organ yang sangat penting bagi manusia karena berfungsi sebagai jalur keluar masuk pernapasan dan sebagai indera penciuman dan juga sebagai pembersih dan penyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Kesehatan hidung perlu diperhatikan sebagai indera penciuman. Satu, itu terganggu, penyakit mungkin saja timbul jika kita tidak memperhatikan kesehatan hidung. Menyebabkan ada penyakit rinitis, influenza dan ispa dan penyakit hidung lainnya. Daripada jurnal penelitian terkait kesehatan hidung di Desa Timur menyebutkan bahwa pada pemeriksaan beberapa orang mengalami penyempitan pada penyakit kavernasi, yaitu kavernasi berfungsi untuk mengantarkan udara pernapasan yang masuk ke hidung serta memberikan kelembapan supaya udara yang masuk tidak terlalu kering. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya penyakit timbul menangani dengan cepat gejala, dirasakan dibutuhkan suatu sistem pengecekan penyakit dengan mengetahui gejala-gejala yang dirasakan. Di sini kita mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan kami di sini membuat sistem berbasis CLIPS yang digunakan untuk siapapun termasuk orang awam untuk mendiagnosa penyakit hidung. Dan sistem ini juga berisi pernyataan terkait gejala-gejala yang dirasakan pasien supaya pasien dapat cepat mendapatkan informasi terkait jenis penyakit hidung yang dialami oleh pasien itu tersendiri. Di sini ada manfaat penelitian diharapkan untuk membantu tenaga kesehatan dan para pasien untuk membaca hasil diagnosa dan dapat dijadikan referensi dalam pembuatan dan pengembangan sistem pakar. Di sini saya sebagai knowledge engineer akan menjelaskan kontribusi saya di sini sebagai apa. Kontribusi saya dalam proyek ini adalah mencari pengetahuan dan juga mencari validasi keilmuan yang sudah dicari oleh kelompok kami pada seorang pakar. Pakar ini bernama Nabil Ibnu Sina, salah satu mahasiswa kedokteran di Universitas Malik Soleh di daerah Provinsi Aceh. Validasi ini dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber tersebut, dan beberapa pertanyaannya seperti yang sedang ditampilkan pada saat ini. Yang pertama, saya bertanya kepada pihak narasumber, apa itu penyakit hidung? Narasumber berkata, saya sebagai seorang yang memvalidasi sebuah keilmuan bertanya kepada narasumber tersebut. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu penyakit hidung? Narasumber menjawab, penyakit pada hidung adalah kondisi abnormal atau gangguan tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi dari organ hidung sehingga tidak dapat berfungsi secara normal. Selanjutnya juga saya memvalidasi keilmuan yang saya dapatkan. Salah satunya, apa saja macam-macam penyakit hidung ini? Dan narasumber berkata, ia menjawab, yang menjadi macam-macam penyakit hidung itu ada pertama, deviasi septum, yaitu adalah keadaan bagian tulang rawan dari septum yang membengkok atau miring. Selain itu juga ada furunkel hidung, yaitu adanya infeksi yang menyebabkan terbentuknya abses di sekitar kulit vestibulum hidung. Yang ketiga itu rintis, yaitu adanya iritasi dan pembekakan selaput lendir di hidung. Yang keempat ada sinusitis, yaitu adanya peradangan di lapisan sinus. Yang kelima ada polip hidung, yaitu penyakit yang terjadi di jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Yang keenam ada benda asing atau corpus alinium, ya ini
benda yang berasal dari luar tubuh maupun dalam yang normalnya tidak terdapat dalam tubuh. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada epistaksis atau mimisan yang sering orang bilang, yaitu adalah pendarahan yang berasal dari rongga hidung atau nasofaring. Terus dengan jenis-jenis penyakit yang hidung lumayan banyak ini, bagaimana kita bisa mengenali gejala-gejalanya? Narasumber itu menjawab, kalau untuk penyakit deviasi septum itu gejalanya ada hidung tersumbat, nyeri kepala dan dahi, ada hiposmia dan anosmia. Dan kalau yang gejala forum ke hidung itu dia gejalanya ada benjolan atau bisul dalam dafun nasi, rasa nyeri, tidak nyaman pada hidung, atau kuahnya nanah di hidung. Untuk penyakit rintis gejalanya ada pilek, hidung tersumbat, mata merah, berair, gatal, bersin, batuk, atau mengalami gatal pada hidung, terjadi pembengkakan pada bawah mata, yang terakhir mudah lelah. Untuk penyakit sinusitis itu ada gejalanya, yang pertama sakit kepala, nyeri wajah, hidung meler, hidung tersumbat, berkurangnya kemampuan penciuman atau asnomia, gatal dan pilek pada hidung. Selain itu juga demam juga ada. Nah, itu untuk gejala-gejala pada penyakit sinusitis. Untuk polip hidung gejalanya ada pilek, hidung tersumbat atau indera penciumannya berkurang, pilek, terus juga bernapasnya bukan dari hidung tapi melalui mulut. Selain itu juga dia beberapa kali mendengkur atau kepalanya terasa sakit. Yang selanjutnya itu penyakit yang terjadi karena adanya benda asing. Gejalanya itu secara umum hidungnya itu berasa seperti kering. Terus baunya juga di daerah hidung tidak sedap, hidungnya berdarah, suaranya seperti siulan atau sedikit mendengkur, sedikit mendenging ketika bernapas, hidungnya tersumbat sehingga sulit bernapas. Dan yang terakhir itu ada gejala pada penyakit mimisan. Itu gejalanya yang pertama adanya darah dari hidung yang pasti ya. Yang kedua juga ketika dia sudah berdarah, apakah dia pendarahannya hebat? Jika iya, maka termasuk juga dalam mimisan. Selain itu juga detak jantungnya tidak teratur, tertelannya darah mimisan dalam jumlah yang besar. Dia juga mengalami sesak napas, dan yang terakhir wajah di sekitar mukanya itu menjadi pucat atau tidak seperti biasanya. Ini keilmuan yang didapatkan di kelompok kami yang sudah tervalidasi oleh seorang pakar. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fadila Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Ismail sebagai programmer. Kontribusi saya dalam tim ini adalah membuat program implementasi sistem pakar diagnosa penyakit hidung. Di tim kami menggunakan metode dari salah satu metode SDLC yaitu waterfall. Tahapan yang dilakukan pada metode waterfall ini yang pertama requirement. Requirement ini dilakukan oleh Zaki, yaitu mewawancarai pakar terkait penyakit THT. Kemudian yang kedua ada tahapan coding. Coding ini dilakukan oleh saya sendiri dan juga dibantu oleh anggota lain. Kemudian ada tahapan testing. Yang ketiga dari tahapan testing yaitu dilakukan oleh Wahyu sebagai tester. Kemudian tahapan terakhir adalah documentation. Documentation ini dilakukan oleh semua anggota dengan mengirimkan program ke grup sebagai backup di masing-masing laptop atau komputer untuk mencegah hilangnya program yang sudah dikerjakan. Selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi, demo program yang sudah dibuat dan akan dilakukan oleh Wahyu Aji Aprianto sebagai tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Aprianto.
Sini kontribusi saya sebagai tester, di mana saya membantu programmer mencari program dan menguji coba program yang sudah dibuat, serta mengedit video untuk presentasi. Di sini saya akan mencoba codingan yang sudah dibuat oleh programmer. Ini ada tulisan apakah Anda siap untuk pemeriksaan, lalu kita klik yes 1, lalu enter. Selanjutnya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengalami pilek dan hidung tersumbat. Kita klik lagi 1 untuk option yes. Apakah Anda bisa mencium bauan. Selanjutnya klik no, option no. Selanjutnya seperti itu seterusnya. Mungkin itu yang bisa tester jelaskan sejauh ini. Mungkin segini saja presentasi dari kelompok kami terkait proyek mendiagnosa penyakit hidung. Apabila ada kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan karena sejatinya manusia itu terdapat kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.